Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bimo dari SMR Racing Moveler. Di sini saya sebagai manajer dari brand knalpot SMR Racing. Untuk sejarah berdirinya knalpot SMR Racing ini dimulai pada tahun 1992, jadi kurang lebih sudah berjalan 34 tahun. Dan sebagai founder dari knalpot SMR ini yaitu almarhum Bapak Saiful Ahmad. Beliau sudah berkecimpung di dunia otomotif sudah dari tahun 90-an, jadi beliau pada tahun 92 itu membangun brand knalpot SMR ini. Untuk keunggulan dibanding brand lain, kita dari knalpot SMR merupakan, ya bisa dikatakan pionir knalpot racing di awal tahun-tahun. Jadi kita dengan produk-produk kita yang dulu kita sudah melalui tahapan riset dan perjalanan yang cukup lama, kita mengklaim istilahnya kita menjadi pionir knalpot racing di Jogja. Untuk pertama kali kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi kurang lebih kita di tahun 2020 lah gitu. Kita mulai merambah ke mulai IG, TikTok, dan kita sesuai dengan perkembangan zaman ya, kita mengikuti dengan penjualan online di platform-platform yang tersedia di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain. Dan menurut saya itu penting buat kemajuan perkembangan penjualan kita ya. Jadi kita tetap harus kedepannya mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi yang beredar di Indonesia. Sebelum era digital kita dari tahun 90 melalui pendekatan ke bengkel-bengkel, ke customer, ke teman-teman. Jadi kita membuat riset produk dan kita mengujikan kepada teman-teman atau yang pelaku-pelaku balap, sehingga produk kita sudah benar-benar teruji dan mereka mempunyai hasil nyata yang bisa ditunjukkan kualitasnya untuk saing. Untuk perubahan yang paling terasa jelas ya, kita bisa dipungkiri, yaitu jangkauan pasar yang lebih luas, terutama dari toko-toko online itu. Kemudian dari situ kan kita bisa menemukan customer dari seluruh Indonesia, bahkan dari customer kita juga ada dari negara tetangga, dari Malaysia, dari India juga ada. Kemudian sistem penjualan kita juga bisa dibantu dengan sistem bot atau mesin jawab otomatis. Jadi itu sangat membantu sekali bagi penjualan kita. Untuk platform yang paling diminati customer kita, pertama adalah Shopee.
Gua juga Tokopedia gitu. Tapi kalau untuk kita memberikan iklan produk itu lebih mengena di TikTok sama Instagram. Jadi kalau untuk penjualan tetap dari Shopee. Menjaga kepercayaan konsumen, kita selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru. Misalkan dengan cara penggunaan laser marking di produk kita. Selain itu kita juga tetap mempertahankan kualitas dari pengelasan, dari finishing, semuanya kita tetap mempertahankan. Jadi itu yang menjadi ciri khas kita dari zaman dulu sampai sekarang harus tetap kita pertahankan. Berdasarkan yang sudah kita lakukan selama ini, yang konten paling menarik itu konten yang tentang pengerjaan kita di bengkel produksi. Jadi mulai dari pemotongan, pengentengan, pengelasan, itu menjadi daya tarik sendiri bagi customer. Jadi kita melihat saat kita live itu ternyata follower juga yang viewernya juga ternyata berminat pada saat produksi. Jadi itu juga menjadi poin plus bagi kita untuk mereka bisa pesan langsung ataupun datang ke bengkel. Jelas sangat penting sekali di era digital sekarang ini. Itu merupakan sekarang menjadi aset berharga karena customer sekarang dengan keunggulan digital lewat HP, mereka sudah tahu produk-produknya, jadi itu menjadi kunci dari penjualan kita. Kalau untuk request seperti itu, kita pasti akan menanyakan jenis motornya, terus kemudian kondisi spek mesinnya seperti apa, kemudian bentuknya pengen seperti apa. Jadi nanti akan kita sesuaikan dengan pembuatannya. Jadi pokoknya kita mengutamakan kepuasan customer. Jadi kunci dari komitmen knalpot SMR adalah kepuasan customer. Oke, untuk pesanan yang dipesan melalui online, kita tentu akan menanyakan dulu apa speknya, kebutuhannya seperti apa, dan nanti itu akan tercatat di bagian produksi. Jadi seminimal mungkin kita mengurangi miskomunikasi dengan customer, jadi agar kedepannya tidak terjadi kesalahan. Pokoknya kita berikan layanan yang terbaik. Di dalam tim knalpot SMR ini kita punya admin. Nah, di situ mereka mempunyai tugas untuk mengecek setiap harinya per pesanan yang masuk lewat WA, lewat Shopee dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin kita mencatat per transaksi yang masuk jadi harapannya biar tidak ada yang terlewat dan customer tidak ada yang kecewa dengan produk kami. Pertama, tetap kita terima request dari customer, tapi tidak serta-merta kita terima, karena mungkin dari sekedar desain gambar kan belum tentu bisa diterapkan pada produksi. Jadi nanti kita mencoba seandainya bisa diterapkan, oke, kita produksi. Tapi kalau masih mungkin dia hanya mengambil sebuah gambar tapi untuk diterapkan tidak bisa, mungkin kita bisa berdiskusi, bisa cari win-win solution biar pokoknya bagaimanapun customer puas dengan produk kita. Kalau untuk arsip khusus sih tidak ada ya, tapi kita mempunyai data sendiri yang kita set di komputer. Jadi nanti data-data yang masuk per hari, per minggu, per bulan, semua tercatat ya. Sehingga apabila nanti ada customer yang mau repeat order atau pengen yang bagaimana, semua sudah tercatat
di data kita di komputer. Untuk yang paling mengubah dari segi penjualan, ya kita bicara penjualan, ya tentu saja masuknya platform-platform digital, toko-toko elektronik itu. Jadi tidak bisa dipungkiri jangkauan customer kita jadi semakin meluas ke seluruh Indonesia, dan di situ kita juga dimudahkan oleh cara pembayaran transaksi yang bisa melalui QRIS, melalui letter dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu sangat membantu sekali dalam penjualan kami. Nah, untuk software yang kami gunakan untuk ngedesain itu kami pakai Corel, Mas. Nah, biasanya customer sini sering custom nama, contoh nama masnya Revan ya. Nah, biasanya fontnya itu macam-macam, Mas, tergantung customer mau pakai font apa. Biasanya paling banyak untuk sampai requestnya di font sini, nah di font racing ini. Setelah fontnya cocok, nanti filenya disimpan, diubah ke DXF. Setelah disimpan, kita masuk ke mesin lasernya. Nah, mesin lasernya di sini kami gunain SZ Card 2. Nah, kita cari desainnya tadi. Kita perbesar dulu, kita blok, ukurannya kita sesuaiin. Biasanya pakai 100. Ya, pakai 16. Nah, ini untuk powernya, power dan kecepatan. Biasanya standarnya sini pakai 1800 untuk speednya, powernya di 80. Setelah itu kita ukur dulu jaraknya dari media ke mesin lasernya. Nah, jaraknya udah pas nih. Kalau jaraknya udah pas, kita scanning dulu. Kiranya udah cocok, baru kita laser. Ini lasernya lumayan lama, Mas, sekitar 2-3 menitan, tergantung besarnya font sama banyaknya layer di font itu. Semakin banyak layernya, itu lasernya semakin lama. Kalau standar ya, kalau request nama itu di 2 menit sampai 3 menitan. Semakin rumit dan semakin banyak layernya di desain, itu semakin lama. Untuk perkembangan ke depan, mungkin kita akan melihat seberapa pesatnya. Intinya kita harus siap dengan persaingan usaha di era digital ini. Mungkin dengan menambahkan fitur AI. Jadi dari situ konten-konten kita juga mungkin dibikin lebih menarik, karena sekarang kecanggihan teknologi digital sudah sangat dahsyat. Jadi kita mengemas sebuah produk mungkin menggunakan fitur-fitur yang tersedia di internet sekarang, jadi itu jadi kunci.
Selain itu juga kita tetap mempertahankan apa, kualitas produk kita, mungkin dengan marking laser ya. Jadi meminimalisirkan pemalsuan ya. Jadi kita tetap sesuai dengan keadaan yang ke depan.